Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, semoga dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia. Ini yang paling penting nih, bahagia. Kadang-kadang kita sehat tapi tidak bahagia, atau justru bahagia tapi tidak sehat. Semoga sehat dan bahagia. Tapi ada orang-orang yang dalam hidupnya, atau mungkin kita juga ya, pernah mengalami dalam hidupnya cobaan dan ujian. Dan ini pasti loh, pasti kita akan ngalamin. Kalau nggak sekarang ya besok, kalau nggak besoknya lagi. Atau mungkin pernah kita ngalamin. Dan kita selama hidup kita akan mengalaminya. Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dan kami benar-benar akan mengujimu. Oh, benar-benar akan mengujimu. Jadi betul-betul kita akan dapat ujian. Nah, tinggal masing-masing kita nih ujiannya beda-beda, macam-macam. Ada yang diuji hartanya, ada yang diuji karena tahtanya, ada diuji karena ada urusan dengan lawan jenisnya. Banyak ujian kita. Ada yang diuji karena ibunya, ada yang diuji karena anaknya, ada yang diuji pendidikannya. Macam-macam ujian kita. Tapi sebetulnya maknanya apa sih? Nah, kalau kita lihat maknanya tentu banyak ya. Salah satunya adalah ujian ini akan meningkatkan kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ternyata mengatakan bahwasanya kalau Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan mengujinya. Loh, katanya Allah cinta, tapi kok malah diuji? Nah, justru itu. Ketika kita lulus ujiannya dan justru bukannya menjauh tapi malah mendekat kepada Allah, disitulah kita lulus dalam ujian. Makanya sering dikatakan kalau ujian itu sebetulnya sedang naik kelas, naik peringkat, naik level, ya, naik ketakwaan. Maka ketika kita diuji, justru bukan jauh dari Allah, tapi dekat-dekat dengan Allah. Ya Allah, aku membutuhkanmu, aku butuh pertolonganmu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sebetulnya ketika kita diuji, itu sedang melihat kapasitas seberapa tahan kita dengan ujian. Karena orang-orang yang lebih tinggi levelnya itu adalah yang orang-orang yang paling besar ujiannya. Makanya para nabi itu mendapat ujian. Tapi yang lebih tinggi lagi adalah ulul azmi. Para rasul yang 5 itu mendapat ujian yang paling dahsyat. Makanya kalau kita melihat bagaimana sejarah Rasulullah, ujiannya sangat luar biasa. Mungkin kita nggak ada secuil daripada Rasulullah SAW. Nah, karena itu sahabat, jangan pernah putus asa ya kalau kita sedang mendapatkan ujian. Ayo, ada yang sedang diuji nggak punya duit? Nah, jangan ketawa-ketawa. Ya, lagi nggak punya duit. Ya wajar aja ya, lagi COVID begini ya. Duitnya lagi seret. Tapi mudah-mudahan dengan kita tetap bertawakal dan kita semakin dekat dengan Allah dengan cara wasta'inu bis sabri was shalah, dan minta tolonglah, minta bantuanlah, bantu diri kita dengan sabar dan sholat. Jadi 2 hal, 2S ya, sabar dan sholat sebagai cara kita untuk kita bisa passing grade, bisa selamat dan naik kelas menuju kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin diuji, semakin dekat dengan Allah. Semakin diuji, semakin sabar. Insya Allah kita akan bertemu dengan para nabi dan para rasul di surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.